Menjelang 100 hari kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adalah detik-detik terakhir pelaku pembunuh Subang hidup bebas. Polisi melakukan ANEV atau analisa dan evaluasi yang hasilnya kemungkinan besar untuk menetapkan siapa tersangka pelaku pembunuhan dan dalam pembunuhan. Tapi dalam detik-detik ini, ternyata pihak Yoris masih memberikan penjelasan atas apa yang dilakukannya di lokasi tempat kejadian perkara TKP pembunuh ibu dan anak di Subang tanggal 19 Agustus tahun 2021. Melalui pengacaranya, Ahmad Taufan, Yoris memberikan penjelasan lebih rinci tentang yang dilakukannya di TKP bersama Yosef dan Mulyana. Lalu penjelasan ini kemudian diunggah lewat video YouTube Misteri Mbak Suci pada Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Dalam penjelasan Yoris yang disampaikan oleh Ahmad Taufan, Yoris menceritakan dari awal mengapa ia bisa berada di lokasi TKP pembunuh ibu dan anak di Subang saat itu. Teman-teman, masalah terkait saling tudijek masuk TKP ini, berawal dari pengakuan Danu bahwa dirinya disuruh masuk TKP oleh Banpol, dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago yang telah memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi wartawan, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Menurut RDA Caniago, setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Teman-teman, menurut asumsi admin, pendapat polisi terkait TKP itu benar. Dan hal itu mungkin agar tidak ada masalah dalam masalah. Seperti kita ketahui, masalah utama adalah mencari dan menangkap pelaku pembunuhan, bukan saling tuduh masalah lain, yang akhirnya membiaskan masalah utama. Dalam hal ini admin setuju dengan langkah polisi, yakni fokus pada kasus pembunuhan, dibanding kasus saling tuduh antara saksi yang masih keluarga. Teman-teman, dikutip dari Des Jabar, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago menyatakan hari ini Senin tanggal 15 November akan menggelar analisis dan evaluasi atau ANEV untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Hasil dari ANEV tersebut akan menjadi salah satu penentu siapa tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa polisi sudah mengantongi nama tersangka, tinggal menentukan siapa jadi tersangka. Gelar yang dilakukan polisi sebagai bagian dari langkah pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, tentu akan menjadi berita baik tidak saja bagi keluarga besar korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti dan Amalia Mustika Ratu, tetapi juga bagi masyarakat yang sudah lama menjadi perhatian publik. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago menuturkan bahwa pihaknya tentu saja dalam mengusut perkara ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menyangkut hidup seseorang dan hak asasi manusia seseorang. Sehingga proses pengusutan memang memerlukan waktu, tapi masyarakat diminta untuk mempercayakan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan hingga menentukan tersangkanya. RD mengatakan penyidik gabungan Polres Subang, Polda Jabar dan Bareskrim Polri yang diperbantukan masih bekerja.